Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur Islamiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang ibadah di bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu memperbanyak amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar pada awal-awal bulan Dzulhijjah, umat Islam meningkatkan amal soleh dan memperbanyak bacaan tahlil, tahmid, dan takbir. Nah, hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, tiada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk beribadah kepadanya daripada 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Berpuasa setiap hari sebanding dengan puasa 1 tahun dan sholat pada malam harinya itu sama dengan sholat pada Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah. Sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah itu dilarang berpuasa. Nah, puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Hal ini berdasarkan pada hadis yaitu dari Qatadah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu puasa pada hari Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura yaitu dapat menghapus dosa tahun lalu. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Yang ketiga yaitu takbir Idul Adha. Nah, takbir itu adalah ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah dan kenisbian manusia di hadapannya, serta sebagai tanda syukur atas petunjuk yang diberikannya. Nah, takbir juga merupakan syiar agama Islam. Takbir dapat dilakukan di masjid, rumah, di jalan, baik oleh mereka yang mukim maupun mereka yang musafir. Nah, dalam pelaksanaan takbir itu di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan takbiran. Nah, umat Islam diharapkan tetap dapat menjaga ketertiban umum. Nah, ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, yang mana artinya Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Nah, yang keempat, berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Nah, orang yang menghadiri sholat Idul Adha, baik laki-laki maupun perempuan, itu dituntunkan agar berpenampilan rapi, yaitu dengan berhias, memakai pakaian bagus. Nah, memakai pakaian bagus di sini itu tidak harus mahal, yang penting itu rapi dan bersih ataupun suci. Nah, dan wangi-wangian yang sewajarnya. Yang terakhir yaitu tidak makan sejak fajar sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Nah, hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan kalau Idul Adha itu dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban tersebut bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Nah, kalau Idul Fitri itu dianjurkan makan terlebih dahulu, sedangkan kalau Idul Adha itu dianjurkan tidak makan terlebih dahulu. Nah, sholat dengan dihadiri semua umat Islam. Idul Adha yaitu merupakan peristiwa penting dan hari besar Islam yang penuh berkah dan kegembiraan. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan sholat ini dihadiri oleh semua orang muslim, baik tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki, maupun perempuan. Bahkan perempuan yang haid juga diperintahkan oleh Nabi itu supaya hadir. Hanya saja, mereka itu tidak ikut sholat dan tidak masuk ke dalam sholat, namun ikut mendengarkan pesan-pesan Idul Adha yang disampaikan oleh khotib. Saya
akan menerangkan tentang kurban. Nah, pengertian kurban yaitu kata kurban berasal dari qoruba yaqrubu kurbanan, yang mana berarti artinya hampir dekat atau mendekati. Kurban yang dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai udhiyah, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata udhiyah yang berarti binatang sembelihan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena datangnya hari raya tersebut dengan niat semata-mata karena Allah SAW. Kurban disebut juga sebagai nas, yaitu ibadah kurban. Nah, hal ini sesuai dengan ungkapan As-Sayyid Sobiq dalam kitab Fikih As-Sunnah jilid 3 halaman 197, mengatakan bahwa al-udhiyah adalah nama bagi binatang yang disembelih baik unta, sapi, dan kambing pada hari nas, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, hewan kurban. Nah, hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban di sini adalah bahima al-an'am, yaitu hewan ternak, yang meliputi kibas, biri-biri, domba, kambing, sapi, kerbau, atau unta. Nah, hewan ternak tersebut memenuhi syarat sah dijadikan kurban apabila yang pertama yaitu kibas, biri-biri, atau domba itu sudah berusia 1 tahun atau lebih atau telah tanggal gigi depannya. Yang kedua, kambing sudah berusia 2 tahun atau lebih. Kalau tidak berusia 2 tahun maka tidak sah untuk dikurbankan. Yang ketiga, sapi atau kerbau yaitu sudah berusia 2 tahun atau lebih, minimal telah memasuki tahun ketiga. Yang keempat, yaitu unta sudah berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.